Assalamualaikum Irfan. Waalaikumsalam. Baik, ketemu lagi dengan Bapak ya. Irfan, apa kabar Irfan? Alhamdulillah Bapak baik-baik saja. Alhamdulillah. Di kesempatan ini Bapak akan menyampaikan hasil tes psikologi pada tanggal 20 Juli kemarin ya Irfan ya. Ini Oh iya Bapak, Bapak. ini lembaran hasil tes psikologi Irfan ya yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli kemarin. Yang mana tes ini ada 3 poin ya. Yang pertama ada kemampuan umum, lalu yang kedua ada kemampuan khusus, dan yang ketiga ada minat jabatan. Oh iya. Yang pertama Bapak akan menyampaikan mengenai kemampuan umum dulu. Nah, yang mana kemampuan umum ini berisi skala IQ dan klasifikasi. Dan di sini hasil psikologinya Irfan itu IQ-nya 100 ya. Ini Alhamdulillah. sudah mencapai rata-rata yang begitu. Lalu Alhamdulillah. yang kedua, ini ada kemampuan khusus gitu ya. Yang mana kemampuan khusus ini memiliki 7 bidang. Kalau hasil yang kemarin yang Bapak tes gitu ya hasilnya, yang pertama berpikir verbal, yaitu berpikir verbal itu kemampuan dalam menggunakan bahasa dan memahami kata-kata ya. Lalu yang kedua ada berpikir numerikal, yaitu kemampuan seseorang untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan angka-angka ya, yang meliputi kemampuan menghitung gitu. Kalau di sekolah kan bisa untuk matematika gitu ya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada skolastik. Nah, yang ini mengukur kemampuan kognitif yang mencakup penerawangan umum. Kemudian ada berpikir abstrak. Ya, berpikir abstrak ini suatu kemampuan menemukan cara dalam menyelesaikan masalah tanpa hadirnya objek permasalahan. Lalu yang kelima berpikir mekanik gitu ya, yang mana berpikir mekanik ini suatu mindset atau pola pikir yang dimana kita berusaha sekeras tenaga untuk mampu mengendalikan pikiran kita sedemikian rupa. Iya. Kemudian ada yang keenam ini relasi ruang gitu ya, yang mana relasi ruang ini kemampuan khusus seseorang dalam hal mengamati atau menceritakan pola 2 dimensi maupun berpikir dalam 3 dimensi gitu ya. Yang terakhir ada kecepatan dalam ketelitian dan klerikal gitu ya. Yang ini berarti merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam bidang menulis gitu ya, atau bekerja di perkantoran seperti itulah ya. Lalu di poin yang ketiga yang terakhir ini adalah minat jabatan gitu ya. Ya, yang mana minat jabatan ini dibagi tiga bidang juga. Yang pertama bidang minat, lalu ada tipe minat dan tingkat minat gitulah ya. Di sini ada pribadi sosial, natural, mekanik, bisnis, lalu ada seni dan sains gitu ya. Lalu di tipe minatnya ada verbal, manipulatif dan komputatif. Bisa dilihat ya Irfan. Iya Bapak. Ya. Jelas sekali Bapak ya. Nah, ini ya. Tadi bidang-bidang ini di atas sudah Bapak jelaskan yang tadi. Kalau dilihat dari skala sini, hasil yang sudah Bapak periksa begitulah ya. Irfan ini memiliki kecerdasan rata-rata gitu ya. Lalu memiliki kemampuan khusus atau bakat yang paling menonjol di bidang berpikir verbal ya, yang sudah Bapak jelaskan tadi. Yang di mana Irfan ini memiliki kemampuan yang bagus dalam menyusun kata-kata dalam berkomunikasi. Ya, selain itu juga Irfan memiliki bidang minat yang tinggi pada bidang mekanik. Ya, di sini hasilnya dalam bidang mekanik dan natural itu tinggi Irfannya, luar biasa, hebat sekali. Nah, iya Bapak. Yang mana bidang mekanik ini profesi yang cocok untuk menekuni dalam bidang yang berkaitan dengan kreativitas gitu atau peralatan permesinan seperti ya.
Lalu yang kedua ada di bidang natural nih. Jadi Irfan mempunyai minat yang cocok gitu ya. Yang satu lagi dalam bidang natural gitu ya. Yang mana Irfan ini cocok untuk menekuni bidang yang berkaitan dengan alam seperti memandu wisata gitu ya, atau memandu mendaki gunung seperti itulah. Irfan itu sudah cocok gitu ya dalam Iya, Bapak. hasil tes psikologi yang Bapak dapatkan dari Irfan gitu ya. Rekomendasi dari Bapak itu Irfan harus meningkatkan lagi. Ini hasil sudah bagus gitu ya. Kalau Irfan berminat dalam bidang hasil dari sini dalam bidang mekanik lebih tingkatkan lagi. Lalu kemudian dalam bidang naturalnya lebih tingkatkan lagi. Kalau Bapak lihat dalam keseharian Irfan itu senang ya jalan-jalan. Nah, kenapa tidak kalau jalan-jalan itu menghasilkan juga untuk Irfan gitu ya, seperti itu. Tahu aja sih Bapak. Oh, Bapak tahu keseharian Irfan ya di sekolah seperti apa, dan Irfan itu dalam berpikir verbal itu bagus ya, apalagi kalau misalkan hasil analisis Bapak itu di bidang natural cocok banget tuh pemandu wisata, bisa mengimplementasikan kata-kata dengan yang baik gitu, itu bagus sekali ya. Jadi ditingkatkan Ya. lagi seperti itu. Seperti itu, Irfan, bagaimana? Sudah paham? Iya Bapak, sangat paham. Baik, Irfan, ada yang tanyakan hasil ini? Selain, ya Bapak izin bertanya, selain merekomendasikan Irfan menuju ke bidang verbal gitu ya, ke alam juga ke natural. Irfan kan baru kelas 9 ya Bapak ya. Nah, Ya. Irfan juga boleh kan Bapak masuk ke SMK jurusan otomotif juga gak apa-apa kan ya Bapak ya? Oh, ya tidak apa-apa, itu bagus. Karena otomotif itu bidang dalam permesinan, di mana analisis ini Bapak juga menemukan Irfan itu dalam bidang mekaniknya bagus ya di sini, tinggi ya. Oh, bidang mekaniknya tinggi gitu ya skalanya. Itu sangat cocok untuk Irfan untuk menekuni di bidang itu. Ya. Awalnya saya juga ragu ya Pak ya untuk masuk ke SMK gitu jurusan mekanik. Kemudian setelah saya mengikuti tes psikologi ini dan melihat nilai akhir dari ini tinggi, jadi saya memutuskan untuk sekolah di SMK jurusan mekanik gitu Bapak. Terima kasih banyak. Luar biasa, jadi kalau kita menekuni sesuatu, apalagi di sini hasilnya sangat cocok di bidang Irfan, itu bisa untuk dilanjutkan ya. Gitu. Kalau tidak ada, sudah puas? Iya Bapak, sangat Baik. puas. Kalau tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih atas waktunya. Semangat terus untuk Irfan dan semoga sukses ya. Siap. Terima kasih. Siap, amin. Ya, terima kasih ya, Irfan ya. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.